Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Jumat teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini seperti biasa saya akan mereview bagaimana para pemain timnas kita, terutama yang bermain abroad di Eropa, yang berlaga di kompetisi Eropa, ya, lebih tepatnya Europa League, di mana akhirnya Calvin Verdong berhasil mencatatkan namanya di dalam sejarah. Dia berhasil melakukan debutnya di kompetisi kedua di Eropa, yaitu Europa League, bersama klubnya saat ini Lille. Dan di laga tersebut Calvin Verdong berhasil membantu timnya menang atas Brand dari Liga Norwegia, ya, dengan skor 2-1. Calvin Verdong tentu dipercaya oleh pelatih Lille untuk mengisi posisi bek kiri yang memang ditinggalkan oleh pemain yang sebelumnya tidak tergantikan, ya, di posisinya, yaitu Romain Perraud yang mengalami cedera di laga sebelumnya ketika di Ligue 1 menghadapi Lens pada saat derby pekan kemarin, ya. Nah, tentu ketika Calvin Verdong di laga sebelumnya penampilannya masih agak-agak grogi gitu, belum begitu lepas, tetapi di laga semalam di pentas Europa League tampil sebagai starter, Calvin Verdong bermain luar biasa, ya. Tentu julukan El Konsisten itu memang melekat kepada Calvin Verdong, ya, ketika dia dipercaya sebagai starter dan bermain selama 90 menit. Ketika para pemain lawan atau para pemain dari Brand ini menyerang dari sisinya Calvin Verdong atau sisi kiri Lille, tentu kesulitan itu. Maka para pemain lawan itu mereka kebanyakan menyerang dari sisi kanan, ya. Dan Calvin Verdong ini secara statistik juga sangat oke di pertandingan tersebut. Dia melakukan passing dan akurasi passingnya hampir menyentuh angka 80%, ya, sekitar 79%. Lalu juga dari sisi bertahan, Calvin Verdong ada melakukan 3 kali clearance dan 3 kali sapuan, ya, kalau tidak salah. Dan juga dari sisi menyerang, Calvin Verdong melakukan atau memberikan satu umpan kunci, ya, satu pre-assist, memberikan umpan kunci kepada rekannya Matías Fernández Pardo. Lalu Matías Fernández Pardo ini memberikan umpan kepada sang striker dan akhirnya berujung menjadi gol gitu. Dan tentu ini adalah penampilan yang sangat luar biasa di laga tersebut, mengingat di laga sebelumnya memang penampilan Calvin Verdong masih agak-agak grogi, ya, yang memang juga di laga sebelumnya mendapatkan hujatan bahkan dari netizen Prancis, tetapi di laga semalam sebaliknya gitu. Justru Calvin Verdong mendapatkan pujian dari netizen Prancis, terutama dari pendukung Lille itu sendiri, ya. Jadi ketika hujatan berubah menjadi pujian itu, ini sangat luar biasa. Dan semoga dengan masih cederanya kompetitornya Romain Perraud di posisi kiri Lille, semoga Calvin Verdong ini terus konsisten jika terus dipercaya oleh pelatih Lille untuk mengisi posisi bek kiri dari Lille, gitu, ya. Nah, tentu sebelum nanti bergabung bersama timnas, Calvin Verdong masih akan berlaga bersama timnya Lille. Ya, masih ada 3 laga yang harus dijalani, dan ini 3-tiganya berat sekali, ya, lawannya Calvin Verdong bersama klubnya Lille ini. Di akhir pekan nanti pada tanggal 28, Calvin Verdong akan menghadapi Lyon, ya, Olympique Lyon di Ligue 1. Lalu juga setelah menghadapi Lyon di pertengahan pekan depan, Calvin Verdong akan kembali berlaga bersama klubnya di Europa League, akan menghadapi salah satu klub terkuat, ya, yaitu AS Roma, yaitu bertandang ke Stadio Olimpico, kandangnya Roma. Setelah menghadapi Roma, nanti Calvin Verdong bersama klubnya Lille ini akan menghadapi
salah satu tim yang mendapat penghargaan ketika kemarin penyelenggaraan Ballon d'Or yaitu adalah PSG ya, Paris Saint-Germain, sang juara bertahan Liga Champions musim lalu dan juga sang juara bertahan Ligue 1 Prancis musim lalu akan dihadapi oleh Calvin Verong bersama klubnya Lille pada akhir pekan depan ya. Sebelum nanti Calvin Verong setelah itu akan bergabung bersama timnas Indonesia di Arab Saudi. Jadi benar-benar akhir pekan inilah akhir pekan yang padat bagi Calvin Verong bersama timnya Lille, dan juga selain dari padat, lawan-lawan yang dihadapi pun cukup berat juga ya. Bukan cukup berat lagi, ini sangat-sangat berat gitu. Tim-tim papan atas yang dihadapi oleh Calvin Verong. Semoga Calvin Verong bersama timnya Lille ini terus bisa memberikan perlawanan bagi lawan-lawannya nanti ya, terutama untuk Calvin Verong sendiri terus bisa tetap konsisten dan dipercaya oleh Lille ya untuk mengisi posisi bek kiri itu. Selanjutnya juga ada pemain kita yang dari Eredivisie Belanda ya. Ada Dean James bersama Go Ahead Eagles semalam juga bertanding menghadapi klub asal Romania ya, Steaua Bukarest. Dan Dean James tampil selama 90 menit juga bermain sebagai starter seperti biasa, juga mengisi posisi bek kiri dari Go Ahead Eagles. Selalu dipercaya menjadi starting, dan ya penampilan Dean James di laga tersebut cukup baik ya, seperti biasa dari sisi menyerang dan juga sisi bertahan, dan angka akurasi passingnya pun hampir menyentuh 90% ya. Dari Dean James ini sangat luar biasa. Tapi sayang sekali belum beruntung ya. Dean James bersama timnya harus mengakui keunggulan dari Steaua Bukarest gitu. Setelah laga menghadapi Steaua Bukarest, Dean James bersama klubnya Go Ahead Eagles ini akan menghadapi beberapa laga juga ya. Setelah ini akan menghadapi Telstar di di Eredivisie, lalu juga akan kembali bertanding di Europa League di pertengahan pekan depan, dan setelah itu kembali lagi bertanding di Eredivisie ya. Dan setelah itu baru nanti bergabung bersama tim nasional Indonesia gitu. Nah, selain dari Calvin Verong dan juga Dean James, ada juga salah satu pemain kita yang bermain di Europa League ya, yaitu Emiliano Jonathan bersama klubnya FC Utrecht. Tapi sayang sekali Emiliano Jonathan di laga semalam memang masuk dalam daftar susunan pemain, tetapi dia hanya bisa menghangatkan di bangku cadangan ya, hanya duduk di bangku cadangan gitu, tidak mendapatkan kesempatan bermain 1 menit pun ya. Semoga Emiliano Jonathan kedepannya bisa dipercaya, bisa diberikan kesempatan oleh pelatihnya untuk bisa tampil di Europa League gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.